Kabupaten Sukabumi secara geografis itu luas Bu ya, nomor 2 setelah Kabupaten Banyuwangi terbesar se-Indonesia, itu sering terdapat malah hampir tiap minggu ada pengaduan tentang jalan rusak infrastruktur. Itu paling pertama, ranking pertama itu Dinas Pekerjaan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ACL dan khususnya masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Kali ini kita ketemu lagi di RCL Nge-Podcast, dan di mana kita tengah bersama dengan salah satu pegawai terbaik yang ada di Kabupaten Sukabumi, tentunya di Dinas Komunikasi Informatika dan Kabupaten Sukabumi ya. Bapak tengah banget Pak, santai dong Pak ya. Oke, enggak ya, oke. Udah Bapak yang satu ini masih muda, berprestasi juga, dan juga beliau memiliki tugas yang cukup berat untuk menjadi salah satu penjembatan masyarakat ya. Salah satu penjembatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke OPD-OPD terkait yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya dengan adanya SP4N. Nah, kali ini Sobat ACL, kita akan bahas terkait dengan SP4N Lapor. Dengan narasumber kita kali ini ada Bapak Gilang Gantira, Sarjana Hukum, selaku analis advokasi hukum di DKIP Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan aspirasi masyarakat. Tapi sebelum kita membahas dengan tema kali kita kali ini, Noren mau sedikit bertanya sama Pak Gilang. Kan Pak Gilang ini jabatannya itu sebagai analis advokasi hukum ya. Nah, untuk tupoksinya sendiri Pak Gilang di DKIP sebagai apa, dan juga fungsi tugasnya seperti apa di DKIP? Baik, saya perkenalkan, nama saya Gilang Gantira. Saya bergabung di Dinas Komunikasi Informatika dan Pesandian Kabupaten Sukabumi itu tahun yang lalu ya Bu ya. Betul. Di sini saya bergabung di bidang IKP, Informasi Komunikasi Publik. Di bidang IKP ini salah satunya ada tupoksi mengenai pelayanan publik pengaduan masyarakat. Kalau melihat tupoksi saya sendiri, ini ada dua hal di sini, dua hal yang menjadi tugas utama saya. Yang pertama adalah mengenai pengaduan SPAN Lapor, memfasilitasi pengaduan SPAN Lapor. Yang keduanya mengenai pembinaan PPID yang ada di Kabupaten Sukabumi. Oke, berarti memang salah satu tupoksinya ya, seperti tadi informasikan bahwa salah satu tupoksinya itu menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan diinformasikan kembali kepada OPD-OPD yang terkait ataupun juga instansi-instansi yang terkait. Nah, kalau untuk SP4N sendiri, mungkin masyarakat awam juga tidak semuanya mengetahui ya Pak, apa itu SP4N, bagaimana itu cara bekerja seperti apa, lalu fungsinya ada SP4N itu seperti apa. Nah, Bapak boleh dijelaskan ke masyarakat apa itu SP4N Lapor itu, Pak? Baik, SP4N Lapor ini adalah media program dari pemerintah pusat. Mulanya itu asalnya hanya di lingkungan kepresidenan dulunya. Jadi wadah untuk merespon atau menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Awalnya ada di kepresidenan, lalu semenjak 2015 itu ditandai dengan ketentuan peraturan Menteri Pan-RB tahun 2015 itu SPAN Lapor atau E-Lapor dulu disebutnya ini menjadi aplikasi nasional. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan terintegrasi dengan sistem E-Lapor ini menerima pengaduan dan aspirasi masyarakat itu melalui satu platform, yaitu SPAN Lapor. Kalau untuk SPAN Lapor sendiri berarti itu salah satu aplikasi ya. Betul. Aplikasi yang dirancang oleh kementerian. Kalau SPI atau kita sebut SPAN ya, SPAN Lapor. Kalau SPAN Lapor ini apakah sudah ada di Play Store ataupun juga program serupa di handphone kita, ya, Pak? Ini untuk masyarakat luas itu yang memiliki HP Android ya. Itu sudah tersedia di App Store. Jadi tinggal di-download, diinstal ke dalam HP-nya, itu sudah bisa mengadukan permasalahan melalui SPAN Lapor. Itu terkoneksi ke
seluruh perangkat daerah se-Indonesia, bukan hanya kementerian dan Oh, lembaga, oke. semua pemerintah daerah sudah terkoneksi. Berarti itu salah satunya fungsinya itu menjembatani masyarakat ketika mereka punya keluhan-keluhan gitu ya Pak ya? Betul. Keluhan-keluhan ataupun juga aspirasi-aspirasi yang memang ingin diungkapkan, Ya. tapi mereka mungkin sebagian akan takut untuk mengungkapkan. Ya, Tapi betul, untuk betul. SP4 lapor ini semua pelaporan ada di sana. Betul. Nah, kalau untuk itu kan masyarakat berarti kan kadang ada yang senang ataupun tidak untuk disebutkan namanya. Kalau di Iya. SP4 lapor ini kerahasiaan ataupun juga perlindungannya seperti apa Pak? Sebenarnya dalam Span Lapor sendiri itu ada fitur ketika masyarakat mengadukan laporannya atau aspirasinya, itu ada fitur anonim. Oh, anonim. Nah, tapi saran saya itu untuk masyarakat secara umum itu dalam mengadukan aspirasi dan pengaduannya itu hendaknya dilengkapi data pribadinya. Mengenai data pribadi insya Allah sudah aman. Aman ya? Aman ya. Tetapi untuk lebih lanjutnya kan kita memverifikasi, melanjutkan pengaduannya itu perlu data si pengadu yang lengkap dan objektif. Seperti itu. Oke, berarti memang prosesnya juga setelah ada laporan itu tidak langsung ya Pak, tapi ada verifikasi, siapa tahu itu kan infonya hoax atau seperti Ya. apa ya. Oke, dan untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri Pak, kan ini adalah program dari pemerintah pusat ya. Betul. Kalau untuk di Kabupaten Sukabumi ini, ya penggunaan SP4 atau SPAN ataupun Span Lapor sejauh ini seperti apa? Di Kabupaten Sukabumi ini alhamdulillah Bu ya, sejak saya tahun kemarin lihat di data history itu dari tahun 2017 kita sudah aktif menggunakan kanal e-lapor. Oke. Dulu masih di bawah lingkup Dishub-Kominfo, setelah 2017 terpisah menjadi satu dinas Diskominfo. Itu 2017 kita sudah punya database kurang lebih 200 lebih pengaduan yang masuk ke Span Lapor, sebagian itu belum terakomodir tindak lanjut. Lalu setelah saya bergabung tahun kemarin di Diskominfo, saya mengadakan pemetaan dengan Pak Supur dan Pak Kabir, dipetakan pengaduan-pengaduan yang belum tindak lanjut itu, lalu kami coba koordinasi ke perangkat daerah masing-masing, ke kecamatan masing-masing untuk mengingatkan untuk menindaklanjuti laporan-laporan walaupun yang sudah lampau ya, udah lama. Tetapi kami mengedukasi, mengingatkan bahwa untuk melayani pengaduan masyarakat itu, maka layanan yang resmi milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah hanya Span Lapor. Oke, berarti memang ini sudah ada aturan tersendiri ataupun juga edaran ya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Nah, kalau untuk masyarakat Pak, sejauh ini dari pihak DKIP sendiri ya, ataupun dari Bapak selaku salah satu staf di DKIP yang membawahi atau menaungi tentang Span Lapor ini, apa masyarakat sejauh ini, masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya ya, setelah mengetahui Pak terkait adanya SP4 lapor. SP4N lapor. Oke. Kalau kita set Span lah ya, Ya, Span lapor itu seperti apa Pak untuk masyarakat? Apakah mereka ada sosialisasi kah atau seperti apa? Kalau untuk masyarakat kecenderungan menggunakan Span Lapornya boleh dibilang masih 50-50 ya di Kabupaten Sukabumi sendiri kondisi realnya. Tetapi beberapa bulan terakhir ini saya yang setiap hari memonitor itu alhamdulillah semakin hari semakin sini itu sudah semakin melek teknologi, sudah semakin sadar bahwa mereka mau mengadukan pengaduan atau aspirasinya itu udah menggunakan Span Lapor. Kan kebanyakan kalau dari masyarakat secara umum yang awam pengaduan ke pemerintah itu datang langsung, ada surat kaleng begitu, tapi kan keabsahannya itu tidak bisa dijamin. Oke, betul. Berarti dengan adanya Span Lapor ini seharusnya membantu masyarakat juga ya. Betul. Ketika mereka memang ada pengaduan ataupun juga aspirasi dan keluhan-keluhan, itu akan terakomodir lebih pasti dan lebih jelas ya Pak ya. Lebih jelas. Oke, dan untuk sejauh ini dari tahun 2017 berarti ya di Kabupaten Sukabumi, itu yang paling sering ya, bahkan biasanya masyarakat tuh banyak sekali pengaduan terkait iritasi atau OPD. Ini boleh disebutin nggak Pak? Boleh. Maksudnya ada yang paling banyak lah yang mendapatkan masukan-masukan ataupun arahan-arahan dari masyarakat itu instansi mana nih? Yang paling sering Atau masalah apa lah, Ya, masalah apa? yang paling sering mendapatkan pengaduan dan jenis pengaduan yang sering dijumpai di Span Lapor Kabupaten Sukabumi itu adalah Dinas Pekerjaan Umum. Karena kondisi Kabupaten Sukabumi secara geografis itu luas Bu ya, nomor 2 setelah Kabupaten Banyuwangi terbesar se Indonesia.
itu sering terdapat, malah hampir tiap minggu ada pengaduan tentang jalan rusak infrastruktur. Itu paling pertama, ranking pertama itu Dinas Pekerjaan Umum. Alhamdulillah responsif dalam menjawab span lapor pengaduan yang ada di span lapor ini dari Dinas PU. Lalu disusul yang keduanya itu ada dari Dinas Sosial. Masyarakat banyak yang menanyakan mengenai informasi bansos, mengenai PKH, informasi bansos. Itu udah auto, udah gimana ya istilahnya, udah bagus dalam penanganannya, udah sadar, udah berjalan untuk dinsos. Lalu yang sisanya itu ada Disperkimsi, perumahan permukiman tentang utilitas. Lalu disusul lagi di Sdukcapil mengenai kependudukan, KTP, kartu keluarga. Lalu ada Disbudpora, lalu DLH, Dinas Lingkungan Hidup, DPM PTSP, Satpol PP. Kalau saya sebutin semua banyak, Bu. Banyak banget ya. Antara OPD, perangkat daerah dinas, dengan kecamatan pun juga sama ada pengaduan. Berarti memang ini untuk semua lapisan ya, tidak hanya OPD saja berarti laporan-laporan, tapi sampai tingkat kecamatan pun ada. Menjadi admin span lapor juga. Kecamatan juga termasuk. Berarti ini yang jadi admin span lapor itu tidak hanya di DKIP saja, Pak? DKIP ini sebagai admin utama, disebutnya istilahnya super admin kalau yang DKIP. Lalu DKIP ini membawahi admin perangkat daerah lainnya yang isinya adalah dinas-dinas, badan-badan di Kabupaten Sukabumi dan kecamatan. Jadi ada 47 kecamatan ditambah kurang lebih 30 lebih dinas badan yang ada di Kabupaten Sukabumi sebagai admin span lapor perangkat daerah. Berarti memang ketika masyarakat melaksanakan atau membuat pengaduan ataupun arahan-arahan itu langsung diterima ya, langsung. Jadi memang ada feedbacknya untuk masyarakat. Ada. Kalau selama ini Pak, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang dihadapi, terutama kan ini ada span lapor yang kadang-kadang kan masyarakat tuh suka ada yang mengatakan bahwa saya udah lapor nih, tapi saya nggak ada dapat jawaban apa-apa. Ini gimana nih tanggapannya? Ini seperti apa Pak? Pihak dari tim span lapor sendiri menanggapinya? Itu menjadi isu umum ya Bu ya. Isu umum di mana-mana mungkin sama. Nah memang sosialisasi dan BIMTEK itu belum dapat terlaksanakan secara menyeluruh karena berpencarnya dinas di kabupaten dan kondisi geografisnya yang jauh. Tapi satu hal yang bisa saya garis bawahi di sini, kenapa masyarakat banyak yang mengeluhkan terhadap lambatnya respon dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti pengaduan itu. Salah satu yang paling utamanya itu belum adanya kesadaran dari kepala perangkat daerah bahwa eksistensi span lapor itu sebenarnya ada. Lalu ada jangka waktu dalam penindaklanjutan laporan. Itu kalau mau dibahas lagi mengenai jangka waktu itu, ada jangka waktu untuk saya sebagai admin utama itu memverifikasi itu 3 hari. 3 hari. Lebih dari 3 hari dapat teguran dari Ombudsman. Lalu setelah saya verifikasi disposisi ke perangkat daerah itu punya waktu lagi Bu. 5 hari, dalam jangka waktu 5 hari itu harus sudah ada jawaban aduan itu. Lebih dari 5 hari nanti berurusannya dengan Ombudsman. Berarti melakukan monitoring. Berarti memang ini ada monitoring khusus dari Ombudsman ya. Jadi masyarakat Kabupaten Sukabumi juga nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, laporan yang masuk ke span lapor ini sudah terakomodir. Jadi ada jarak waktunya 3 hari, 5 hari verifikasi juga. Ataupun nanti tidak ditanggapi, pasti langsung ada teguran khusus juga ya dari Ombudsman ke tim span lapor. Span lapor terutama ke saya dulu, ke admin utama. Nanti saya meneruskan ke admin perangkat daerah. Berarti memang sampai untuk sekarang masyarakat nggak usah khawatir dan memang ketika ada keluhan ataupun juga ada pengaduan itu langsung aja ke span lapor, daripada misalnya pengaduan ke sana ke sini yang tidak ada kejelasan. Mending langsung aja lapornya di span lapor, di tempat yang memang khusus untuk menerima pengaduan-pengaduan yang mengakomodir yang nantinya akan disampaikan ke OPD ataupun instansi terkait. Dan satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi ya Pak ya. Sebenarnya pasti banyak pengen tanyain, apalagi hubungan dengan masyarakat. Ini kalau cara menggunakan kalau nggak cara lapor yang baik dan benar itu seperti apa Pak? Cara melapor yang baik kalau kita melihat dari SOP-nya, roadmap-nya span lapor ya, itu yang pertama itu pastikan identitas pelapor. Tadi saya sebutkan yang awal itu memang ada fitur untuk anonim, tapi kita untuk lebih mempermudah memproses pengaduannya dengan perangkat daerah terkait harus dilengkapi dulu. Pertama identitas pelapor, yang keduanya tempat
tempat lokus terjadinya pengaduan tersebut. Kalau misalkan pengaduan jalan rusak, ya tentu jalan rusak yang mana ya, yang kedua itu. Kalau misalkan lagi, kalau pengaduan mengenai permohonan informasi tadi di Dinsos, misalkan bansos ibu ya, nah itu harus dilengkapi, semisal nomor NIK-nya, nomor KK-nya itu harus lengkap juga, masuk ke wilayah desa mana, kecamatan mana, seperti itu. Jadi lengkapi dulu, dan satu lagi Bu, menggunakan bahasa yang sopan. Oke, itu yang paling penting ya Pak ya. Penting, ya. Berarti memang kalau kita membuat pengaduan itu harus disertai dengan bukti yang konkret ya. Kalau misalnya jalan rusak, fotoin kalau bisa jalannya di mana gitu ya. Ya. Fotoin alamatnya di mana, lokasinya di mana. Kalau bisa RT RW kelurahannya juga sebutin secara detail. Karena memang ketika kita pengaduan, karena harus ada bukti-buktinya secara konkret. Nah Pak, ini lalu terakhir nih Pak ya, bagaimana sih harapan Bapak untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan melalui Span Lapor untuk Kabupaten Sukabumi sendiri? Span Lapor untuk Kabupaten Sukabumi dengan kondisi yang sekarang ini saya tangani ya Bu ya. Kalau yang sekarang saya tangani, yang tadi saya singgung dari awal, dari 2017 sampai 2023 terakhir itu, ada kurang lebih 200 pengaduan yang belum tindak lanjut. Alhamdulillah kemarin bulan suci Ramadan kemarin itu, setelah diadakan pemetaan terakhir kemarin bulan Ramadan itu, alhamdulillah hasilnya menjadi 0 yang dari 2017. Nah intinya apa? Karena di perangkat daerah ini sering terjadinya pergantian, mutasi, rotasi pimpinan kepala daerah dan adminnya, maka kami kadang mengalami kesulitan nih, harus berkoordinasi dengan siapa. Karena yang memegang adminnya, usernya yang sudah pindah kemana, dipindahkan, dirotasi, ganti lagi operator yang baru. Ini kadang juga perlu pendekatan lagi seperti itu. Yang pertama itu, yang keduanya memang saya sadari untuk saya sebagai super admin utama di Diskominfo dan admin perangkat daerah memang belum diadakan BIMTEK dari Kemenpan RB maupun Ombudsman yang mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana sih Span Lapor untuk kabupaten itu bisa optimal dijalankan seperti itu. Mengenai BIMTEK belum ada, lalu belum juga adanya komitmen dari kepala daerah, kepala perangkat daerah mengenai eksistensi Span Lapor seperti itu. Insya Allah kedepannya kami dari Diskominfo di bidang IKP juga akan melakukan sosialisasi yang akan mengarahkan perangkat daerah supaya dapat menindaklanjuti dengan cepat Span Lapor seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak Gilang, dan mudah-mudahan juga informasi yang kita berikan pada podcast kali ini memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, terutama dengan adanya Span Lapor ini bisa mempermudah masyarakat untuk mengadukan ataupun juga membuat pengaduan-pengaduan atau menjembatani masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kamera Norin dan Gung ucapkan terima kasih, Pak Gilang Gantila terima kasih, dan untuk Anda tetap di RCL, kami hadir bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.